Assalamualaikum Pak Sodik. Waalaikumsalam Pak Dani. Sehat Pak Dani? Alhamdulillah sehat Bu, Pak. Pak Sodik, Pak Sodik sendiri bagaimana Hmm. nih? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Dani. Apakah Bapak, apakah benar Pak nih, Bapak hari ini ada kegiatan coaching? Hmm. Benar Pak, benar. Oh iya ya. Memang pada hari ini kalau boleh tahu Bapak melakukan sesi coaching dengan siapa ya Pak? Boleh kan? Saya dapat bocorannya Pak. Pak. Boleh lah. Ya hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Inggar Pak. Oh begitu Pak ya. Sebelum melakukan Hmm. coaching nih dengan Bu Inggar Pak, eh, boleh kan Pak saya bertanya tentang persiapan Bapak nih dalam melakukan proses coaching nantinya Pak? Boleh. Silahkan aja Pak. Santai saja kita. Yo ya Pak. Ini kan rencana Bapak nih dalam proses melakukan sesi coaching nanti. Kira-kira nih kriteria atau rubrik penilaian seperti apa yang akan Bapak terapkan nih Pak? Ya, saya nanti akan menerapkan coaching sesuai standar Alur Tirta, Pak. Di mana nanti saya akan menanyakan tujuan, identifikasi Hmm, masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dalam proses coaching itu sendiri. oh iya. Juga saya akan menggunakan prinsip Hmm. kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Oh Gitu, iya iya. Pak. Iya 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 Pak. Lalu Pak, kompetensi apa nanti yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti, Pak? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu pertanyaan yang berbobot, Pak. Ada 3 nih, Pak. Selanjutnya, Pak nih, nah, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik nih, Pak? Yang Mungkin ingin dari, diobservasi menurut Bapak? mungkin dari 3 itu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot lah, Pak. Menurut saya, Pak, yang ingin saya kembangkan, Pak. Yang Oh, lebih Hmm. spesifik lagi. Iya, iya juga ya, Pak ya. Dan ini Hmm. pertanyaan terakhir nih, Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching Eh, ya. Kira-kira indikator yang bagaimana nih yang ingin dicapai untuk mencapai suatu tujuan dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti, Pak? iya. Saya ingin mengembangkan klien atau coach saya untuk menemukan solusi dari masalah ini saja saya rasa, Pak. Oh, Jadi oke. membantu coaching. Oke, oke lah Pak kalau gitu. Semoga proses coaching Bapak berjalan lancar sebagaimana yang Bapak inginkan nanti Pak ya. Oke, selamat Siap, siap. selamat Pak. Amin. Selamat melakukan coaching Pak. Oke, terima kasih Baik, Pak. baik, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Inggar. Waalaikumsalam, Pak Sodik. Bagaimana kabarnya Bu Inggar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bapak. Gimana Bapak? Sehat juga? Alhamdulillah, Bu. Ini tadi saya dengar dari guru piket, Ibu mencari saya pas jam istirahat. Betul, Bu? Betul, Pak. Hmm. Ada masalah apa, Bu? Sehingga sampai nyari-nyari saya. Gini, Pak. Saya ingin cerita nih, Pak, sama Bapak nih. Siap. Dan saya butuh solusi begitu untuk masalah siswa saya, Pak. Eh, Mm-mm. banyak siswa saya, Pak, yang belum lancar membaca padahal sudah kelas 6. Dan saya ingin mencari cara agar beberapa siswa saya ini bisa lebih lancar dalam membaca begitu, Pak. Oh iya, iya. Paham, paham. Jadi fokus kita pada mencari solusi agar siswa lebih lancar membaca, karena kalau kita lihat jenjangnya sudah berada di kelas tinggi ya, Bu ya. Betul, begitulah, Pak. Baik. Sekarang
Mari kita coba identifikasi situasinya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu, seberapa Mm-mm. besar masalah yang Ibu hadapi sekarang nih? Mungkin kalau dari skala 1 sampai 10, mungkin sekitar 3 lah, Pak. Karena memang masih banyak, Pak, Wow. murid saya yang masih belum pandai membaca, dan ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran mereka, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Begitu, Pak. Wah, lumayan juga ya. Lumayan parah maksudnya, karena hanya 3. Kalau skor dari Iya, 1 sampai 10, 3 itu ya termasuk lumayan rendah nih. Nah, iya, Pak. dengan kondisi yang seperti itu, menurut Ibu nih, apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini? Kira-kira. Hmm, Para guru sih telah mencoba memberikan pemahaman ya Pak ya tentang masalah siswa yang belum lancar membaca ini. Dan juga Mhm. beberapa siswa sudah mencoba juga memperbaiki dengan cara belajar membaca begitu Pak. Baik, baik. Sekarang tentang peluangnya. Bagaimana kemungkinan yang Ibu lihat untuk masalah ini? Peluang akan anak-anak ini akan bisa membaca lancar itu, Bu. Gimana, Bu? Ya, mungkin sih dengan melibatkan orang tua ya, Pak ya, dan Mhm. membuat peraturan ataupun kesepakatan begitu yang menguntungkan sehingga menarik siswa agar lebih termotivasi lagi untuk belajar secara bersungguh-sungguh, terutama terfokus pada belajar membaca begitu, Pak. Mantap, mantap. Nah, bagaimana dengan hambatan atau kendala yang akan muncul kira-kira nanti, Bu? Kalau menurut saya, hambatan ataupun kendala itu pasti ada ya Pak ya dalam setiap Mhm. rencana. Nah, ada beberapa faktor sih Pak. Kadang sih ada orang tua yang kerja seperti nyebrang ya Pak ke Malaysia seperti itu, Ya. sehingga sangat sulit ketika mengajari anaknya belajar membaca. Dan ada juga beberapa orang tua yang dalam proses membacanya itu eh, kurang paham begitu Pak, karena memang sebagian itu hanya sebagai nelayan dan lulusannya Mhm. itu hanya lulusan SD seperti itu Pak. Jadi dalam hal mengajari membaca itu sangat kurang begitu Pak. Oh, gitu ya, Bu ya. Lalu lalu bagaimana mengenai solusi? Menurut Ibu, solusinya yang akan Ibu terapkan itu nanti kira-kira seperti apa, Bu? Karena lumayan ini. Mungkin iya Pak, agak lumayan berat ya Pak ya, tapi mungkin Ya. saya akan mencoba deh Pak kolaborasi dengan orang tua begitu ya, dengan melibatkan orang tua agar lebih aktif mungkin. Terus kemudian saya juga akan mengadakan kegiatan tambahan seperti les privat gitu untuk sore hari. Baik. Mhm. Dan saya juga berencana sih merancang proses belajar mengajar yang membuat siswa saya itu agar lebih antusias gitu Pak ketika belajar membaca. Mungkin seperti menggunakan kartu-kartu huruf kayak gitu ya Pak ya, atau Baik. mungkin dengan menggunakan apa sistem raudoh dengan menyanyi begitu mungkin akan lebih menarik kali ya Pak ya. Oke, luar biasa. Mantap itu, Bu. Saya sangat mendukung. Apalagi sangat positif itu. Nah, sekarang bagaimana menurut Ibu untuk mencapai tujuan itu? Apa yang akan Ibu rencanakan? Mungkin sekali lagi saya akan berencana untuk bekerja sama dengan guru-guru dan juga melibatkan orang tua murid, Mhm. begitu ya Pak, dalam kegiatan sekolah seperti menggalakkan kegiatan literasi, pojok baca, terus kemudian ada kegiatan membaca bersama di setiap pagi, Mhm. Ya. ataupun mungkin gerakan membaca bersama begitu ya Pak ya.
Germas Baku gitu ya Pak ya, gerakan masyarakat Oke. baca buku begitu ya Pak ya. Wih, keren, keren. Terus kemudian saya juga akan mengadakan acara-acara yang menyenangkan lah Pak, seperti mungkin lomba-lomba baca puisi, membaca Mm-mm. pantun, atau Oh. mungkin lomba pidato gitu. Dengan begitu mungkin anak-anak lebih antusias lagi gitu Pak untuk belajar membaca mungkin. Solusinya luar biasa itu banyak sekali dan ide kreatif saya rasa. Dari sekian banyak ide-ide solusi yang Ibu tawarkan tadi, yang rencana yang mau dibuat tadi, prioritas yang utama yang mana dulu nih? Mungkin yang Menurut utama Ibu? saya akan yang terdekat dulu deh dengan anak, Pak, yaitu Ya. dengan melibatkan orang tuanya dulu ya, Pak, dengan memberikan kesadaran bahwa memang mengajarkan anak membaca untuk SD itu sangat penting begitu. Hmm. Kemudian juga saya akan mengadakan mungkin aturan ataupun kesepakatan dengan orang tua dan anak gitu, Pak, agar bisa lebih menarik anak itu untuk antusias dalam belajar membaca. Begitu, Pak? Sip. Lalu jangka waktunya itu kapan kira-kira, Bu? Hmm, saya Dari yang Ibu paparkan tadi, berharap dari sih prioritas utamanya beberapa nih. bulan pertama ini ya Pak ya, mungkin di awal bulan mungkin Pak sudah bisa saya lakukan begitu dan saya bisa melihat perubahan positif ya Pak ya, mungkin itu harapan saya dan akan Baik, baik. lebih ramai lagi muridnya yang di kelas saya itu terutama yang bisa belajar yang sudah bisa membaca awal dulu deh Pak, begitu mungkin. Baik, baik. Saya berharap semoga ini berjalan lancar ya, Bu ya. Lalu untuk mengukur keberhasilan Ibu tadi, macam mana, Bu? Tolok ukurnya tuh. Heeh, mungkin kalau untuk tingkat keberhasilan yang bisa dilihat, mungkin saya akan melihat seberapa banyak sih murid saya itu yang sudah lancar membaca dan Hmm. kemudian bagaimana sih semangat mereka itu dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah saya paparkan tadi, Pak. Nah, dari situ misalnya saya bisa melihat juga dari kegiatan yang tadi seperti lomba baca puisi, pantun, dan juga berpidato itu kira-kira seberapa antusias sih mereka mengikutinya begitu. Mantap, mantap, mantap. Nah, dalam rencana itu kan pasti ada tantangan nih. Nah, menurut Ibu, Ya, Pak. bagaimana alternatif Ibu nantinya menghadapi tantangan itu jika muncul secara tiba-tiba? Masalah-masalah itu muncul secara tiba-tiba. Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Mungkin sih untuk mengantisipasi beberapa ini ya Pak, apa hambatan tadi itu mungkin saya pertama akan bicara dulu deh dengan kepala sekolah saya berkaitan dengan rencana yang tadi saya paparkan tadi itu. Kemudian saya juga perlu juga dukungan dan juga masukan dari rekan-rekan guru lainnya mungkin itu Pak. Iya, mantap. Terdengar bagus lah. Kalau begitu, komitmen Ibu terhadap rencana ini macam mana, Bu? Coba. Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana yang telah saya sampaikan ke Bapak ini dan berusaha Oke. keras agar siswa saya akan lebih lagi lancar dalam membaca begitu, Pak. Ya, tetap semangat ya, Bu ya. Iya, Pak. Baik, nanti kira-kira nih siapa dan apa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Tentunya sih kalau untuk menjaga komitmen Hmm. tentu kepala sekolah ya, Pak ya. Oke. Yang utama, kemudian rekan-rekan guru, orang tua murid pastinya yang akan Hmm. mendukung program saya ini, dan mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu saya dalam pelaksanaan kegiatan ini agar lebih menarik dan juga menyenangkan untuk murid itu sendiri, Pak. Baik. Lalu bagaimana tentang tidak lanjutnya, Bu? Setelah sesi coaching ini nanti?
Saya akan terus Pak melakukan perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Bapak lagi mungkin jika ada hal-hal yang perlu Siap, saya diskusikan kembali begitu ya Pak ya. siap, siap, siap. Nah, ini dengan semangat yang luar biasa ini, saya percaya Ibu pasti bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan yang Ibu butuhkan, kemudian kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan saling sharing bersama saya ya Bu ya. Ya Pak, siap. Terima kasih banyak ya Pak ya. Dan saya sangat menghargai dukungan dari Bapak. Oke, biasalah tuh. Nah, semoga rencana ini akan membawa perubahan positif terkait murid Ibu yang belum lancar membaca. Mudah-mudahan cepat bisa lancar membaca dalam waktu 2-3 bulan ini ya Bu ya. Amin. Terima kasih Amin. sekali ya Pak Sodik ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Jadi tetap semangat dan berusaha keras. Nanti kita jumpa. Dan saya ingin mendengar cerita selanjutnya dari Ibu terkait dengan aksi nyata Ibu dan ilmu untuk saya juga. Siap. Baik Pak. Terima kasih banyak Baik Bu. atas waktu dan juga kesempatan Bapak ya dalam proses coaching ini ya Pak ya. Baik, sama-sama. Sepertinya sesi coaching ini sudah cukup ya Bu ya. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa praktik coaching Bapak tadi, Pak. Menurut Bapak nih, kira-kira sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang Bapak praktikkan tidak tadi, Pak? Kalau menurut saya sih sudah Pak. Karena sudah sesuai dengan alur Tirta. Kan tadi sudah saya nanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawabnya sudah tadi. Ya, ya. Berarti kalau menurut saya selaku observer, Bapak memang sudah melakukan coaching yang luar biasa nih tadi, Pak. Nah, Terima kasih. antusias betul. Namun itu dah Bapak jelaskan tadi ya. Bapak ingin melakukan pada saat melakukan coaching ini terkait indikator ketercapaian yang ingin disampaikan tadi ya. Apa saja Pak kira-kira? Iya. Di coaching ini saya sudah melakukan sesuai alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan dari coaching. Tadi yang sudah saya ulangi kan. Iya, Kemudian iya, iya, Pak. identifikasi dari masalah yang dihadapi, kemudian ada rencana aksi yang akan dilakukan, Iya, iya, iya. kemudian juga ada tanggung jawab dan komitmen ke depan, itu penting sekali. Serta akhir percakapan yang hangat tadi sudah kita coba sampaikan ke Bu Inka dan mengesankan dengan penuh kegembiraan. Jadi tidak Iya, ada kaku lah insya Allah. iya, Sudah mantap. berusaha sih tadi. Ya Pak ya. Selanjutnya Pak, yang terakhir nih mungkin Pak, kompetensi apa Ya. tadi yang ingin dikembangkan lagi Pak untuk kedepannya Pak? Kira-kira seperti itu Pak. Baik Pak. Ke depan saya ingin mengembangkan dan mempelajari secara mendalam lagi terkait dengan alur Tirta dalam coaching ini. Agar proses coaching ke depan bisa lebih baik lagi dan membuat coach atau klien saya lebih bersemangat menceritakan masalah yang dihadapinya, juga mampu menemukan solusi, ini yang paling penting, menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapinya. Begitu menurut saya, Oke, Pak. oke, mantap Pak. Yo Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya selamat sekali lagi Pak atas coaching tadi memang luar biasa menurut saya Terima Pak. kasih. Ya Pak ya, cukup segini Pak pertemuan kita. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.